Oke, selanjutnya yang perlu diingat adalah transformasi linier merupakan operator linier. Karena kan definisi dari transformasi linier itu adalah berbentuk integral ya. Nah, ingat lagi perkuliahan matematika dasar bahwa integral itu merupakan suatu operator linier dalam artian sebagai berikut. Kita lihat dari transformasinya saja. Transformasi Laplace dari C kali Ft sama dengan C dikali transformasi Laplace dari Ft saja. Jadi C-nya boleh dikeluarkan. Nih buktinya, transformasi Laplace dari C kali Ft berarti kan sama dengan integral dari E pangkat negatif St dikali dengan fungsi ini ya. Kemudian karena C adalah konstanta, maka C boleh kita keluarkan dari integralnya. Kan begitu ya sifat integral. Jadi sama dengan C kali integral ini. Dan integral ini itu adalah sama dengan Laplace dari fungsi Ft atau transformasi Laplace dari Ft. Nah, C-nya ini nih. Jadi terbukti bahwa transformasi Laplace dari C kali Ft sama dengan C kali Laplace Ft. Oke, berikutnya transformasi Laplace dari C1F1 ditambah C2F2 itu sama dengan C1 kali transformasi Laplace dari F1 saja ditambah C2 kali transformasi Laplace dari F2 saja. Nah, pembuktiannya dengan menggunakan integral juga bisa diperhatikan. Transformasi Laplace dari C1F1 ditambah C2F2 sama dengan integral dari E pangkat negatif St dikali ini satu paket. Nah, ini ya satu paket. Kemudian kalau kita buka kurungnya, berarti sama dengan integral dari E pangkat negatif St kali C1F1 ini ditambah E pangkat negatif St kali C2F2 ini. Nah, karena kita ketahui bahwa integral merupakan operator linier, coba lihat di matematika dasar ya, maka integral ini boleh kita pecah, yaitu integral dari E pangkat negatif St, ini T ya, ada T-nya harusnya, dikali C1F1 ditambah integral dari ini saja. Kemudian sesuai dengan bentuk yang pertama tadi, C1 ini kan boleh kita keluarkan menjadi C1 kali integral dari ini, C1-nya sudah dikeluarkan, ditambah yang bentuk ini, C2-nya juga dikeluarkan, jadilah seperti ini. Nah, ini saja merupakan F1 transformasi Laplace dari F1 saja, sedangkan yang ini saja merupakan transformasi Laplace dari F2 saja. Sehingga terbukti bahwa transformasi Laplace dari C1 kali F1 ditambah C2 kali F2 sama dengan C1 kali transformasi Laplace dari F1 saja tambah C2 kali transformasi Laplace dari F2 saja. Nah, kita lihat contohnya. Misal nih, mau menemukan transformasi Laplace dari 3. Nah, yang kita sudah punya pada aturannya itu kan transformasi Laplace dari 1 ya. Maka kita bisa menuliskan 3 sama dengan 3 kali 1. Sehingga transformasi Laplace dari 3 sama dengan 3 kali transformasi Laplace dari 1. 3-nya kita keluarkan sehingga kan di dalam jadi 1 saja ya. Nah, sama dengan 3 kali transformasi Laplace dari 1 tadi sudah kita peroleh yaitu 1 per S. Sehingga 3 kali 1 per S sama dengan 3 per S. Untuk S yang besar dari 0. Nah, aturan yang ini, kenapa Laplace dari 1 sama dengan 1 per S, itu adalah sebagaimana yang dibahas di sini tadi. Ya. Oke. Nah, ini. Nah, perhatikan bahwa kesimpulan kalau kita lihat transformasi Laplace dari 3 adalah 3 per S. Nanti bisa dicoba transformasi Laplace dari negatif 10 adalah negatif 10 per S untuk S yang besar dari 0 sesuai dengan domain dari transformasi Laplace dari 1 tadi ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa transformasi Laplace dari sembarang konstanta adalah konstanta tersebut dikali S. Berikutnya contoh kedua. Transformasi Laplace dari 3e pangkat 2t sama dengan, nah yang kita punya tadi kan transformasi Laplace dari eksponen pangkat at saja. Nah maka keluarkanlah 3 di sini. Jadi sama dengan 3 kali transformasi Laplace dari e pangkat 2t. 3-nya tetap dikali. Tadi sudah kita temukan bahwa transformasi Laplace dari e pangkat at adalah 1 per S dikurang A, di mana A ini adalah koefisien dari variabel T-nya. Nah, karena di sini koefisien dari T-nya adalah 2, maka transformasi Laplace dari E pangkat 2T adalah 1 per S dikurang 2. Ganti A-nya dengan 2 ini. Oke. Nah, 3 kali 1 per S kurang 2 sama dengan 3 per S dikurang 2. Tapi transformasi Laplace ini hanya ada untuk S yang lebih besar dari 2. Kenapa S lebih besar dari 2? Lihat lagi tadi pengkajian kita.
bahwa transformasi Laplace dari eksponen pangkat AT itu akan sama dengan 1 per S dikurang A hanya jika S-nya besar dari A ini, dan A kita kan tadi 2. Oke, nah dengan demikian kesimpulannya adalah transformasi Laplace dari K kali E pangkat AT sama dengan pembilangnya adalah K ini. Jadi K per S dikurang A, dengan S-nya itu harus lebih besar daripada A. Oke. Contoh berikutnya, temukan transformasi Laplace dari negatif 2 ditambah 5E pangkat negatif 2T. Nah, sebagaimana ini tadi yang disampaikan sifat dari transformasi Laplace tadi kan bisa dihitung masing-masingnya saja ya. Maka yang ini kita hitung saja, temukan saja transformasi Laplace dari masing-masing suku. Transformasi Laplace dari negatif 2 saja adalah bisa manfaatkan ini, yaitu sama dengan negatif 2 per S. Nah, jadi ini dia. Kemudian transformasi Laplace dari 5E pangkat negatif 2T adalah sama dengan 5 per S dikurang negatif 2. Kenapa? Karena kan A-nya dalam hal ini negatif 2 ya. Jadi 5 per S dikurang negatif 2. Nah ini dia. Nah negatif 2 per S-nya biarkan tetap. Ditambah 5 per S dikurang ketemu negatif kan jadi tambah ya. Jadi 5 per S tambah 2. Dengan demikian transformasi Laplace dari negatif 2 tambah 5 kali E pangkat negatif 2T adalah ini. Mau disederhanakan atau digabungkan silahkan ya dengan penyederhanaan penyebut. Cukup sampai sini juga boleh. Oke, saya mau memberikan contoh lainnya, namun sebelumnya pengen meminta Anda untuk membuktikan ini dulu, baru kita gunakan. Oke, berikutnya. Nah, inverse dari transformasi Laplace. Nah, inverse dari transformasi Laplace inilah nanti yang akan kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah persamaan diferensial. Oke, kalau kita punya transformasi Laplace dari fungsi f itu adalah sama dengan fungsi f besar yang tergantung pada parameter s, maka inverse dari fs adalah ft ini. Atau secara matematis sumbernya adalah seperti ini. Laplace inverse atau inverse dari transformasi inverse dari transformasi Laplace untuk fs adalah sama dengan ft. Nah, kalau ke sini tadi, contoh ini, kan transformasi Laplace dari 3 adalah 3 per S. Maka inverse dari transformasi Laplace untuk 3 per S adalah 3. Inverse dari 3 per S kurang 2 adalah 3E pangkat 2T. Nah, itu yang maksudnya inverse-nya. Kita lihat contohnya. Misalkan diberikan fs-nya sama dengan 6 per S, maka temukan fungsi ft sedemikian sehingga transformasi Laplace-nya itu adalah 6 per S ini. Nah, rumusnya adalah ft itu sama dengan inverse dari transformasi Laplace untuk inverse dari transformasi Laplace untuk 6 per S sama dengan Laplace inverse dari 6 dikali 1 per S. 6-nya boleh kita keluarkan karena sifat bahwa kalau transformasi linier itu operator merupakan kalau transformasi Laplace adalah operator linier, maka inverse-nya juga merupakan transformasi operator linier. Jadi 6 ini boleh dikeluarkan. Jadi 6 kali inverse Laplace inverse dari 1 per S. Nah, 1 per S itu tadi kan suatu fungsi ft yang transformasi Laplace-nya adalah 1 per S kan sama dengan 1 ya. Lihat aturan yang nomor 1 tadi. Jadi 6 dikali yang ini Laplace inverse dari 1 per S ini adalah sama dengan 1 nilainya. Jadi sama dengan 6. Nah, dengan demikian, jika fs-nya sama dengan 6 per S, maka pastilah fungsi ft-nya itu sama dengan 6. Nah, bagaimana membuktikannya? Ya, kembali ke aturan transformasi Laplace tadi. Kalau kita mau menemukan transformasi Laplace dari 6, maka hasilnya adalah, ini kurung kurawal ya, maka hasilnya adalah sama dengan 6 per S kan ya? Ya benar, kembali ke sini. Jadi kalau mengerti tentang transformasi Laplace-nya, maka mudah pula untuk identifikasi inverse-nya. Oke, contoh kedua, kita punya fs-nya sama dengan 3 per S dikurang 8. Maka temukan fungsi ft yang hasil transformasi Laplace-nya adalah ini.
Oke, nah tadi kita tahu bahwa kalau bentuknya adalah langsung saja ya, K per S kurang A, maka fungsi Ft-nya itu adalah K kali E pangkat AT. Maka fungsi Ft yang hasil transformasi Laplace-nya adalah ini, bisa langsung saja, yaitu 3 ini berperan sebagai K-nya, sedangkan 8 ini berperan sebagai A-nya. Sehingga fungsi Ft-nya adalah sama dengan 3 E pangkat 8T. Ini ya prosesnya. Jadi Laplace inverse dari 3 per S kurang 8 adalah sama dengan 3E pangkat 8T. Kemudian sekarang kalau kita punya fungsi Fs-nya itu adalah 2 per S tambah 7. Nah, kita mau menemukan fungsi Ft-nya. Sebenarnya bentuknya analog dengan seperti ini atau dengan bentuk umum ini. Namun di bentuk umum ini di penyebutnya itu S dikurang A, bukan S ditambah A. Nah, disinilah main logika matematika kita bahwa S tambah 7 itu bisa kita tuliskan menjadi S dikurang negatif 7 kan ya. Nah, jadi bentuk ini sudah analog dengan bentuk yang ini. Yaitu jika kita punya Fs-nya K per S kurang A, maka inilah fungsi Ft-nya. Nah, dengan demikian 2 per S dikurang negatif 7, hasil inverse-nya itu adalah fungsi Ft, fungsi F yang tergantung pada T sama dengan 2E pangkat negatif 7T. Karena nilai A-nya dalam hal ini adalah negatif 7. Oke. Nah, sekian untuk transformasi Laplace. Sebenarnya ini masih pendahuluan transformasi Laplace juga. Berikutnya kita akan menyelesaikan persamaan diferensial biasa dengan menggunakan transformasi Laplace. Tapi itu akan kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk di minggu ini, Anda diminta mengerjakan tugas ini dalam bentuk tugas kelompok. Satu kelompok membuktikan satu aturan saja, kemudian tambahkan minimal 3 buah contoh seperti ini untuk menemukan transformasi Laplace-nya yang seperti ini, minimal 3 buah contoh. Kemudian yang kedua, tugas yang bagian pertamanya adalah membuktikan aturan tadi, aturan-aturan yang ini, satu nomor satu kelompok. Tugas bagian keduanya adalah setiap kelompok juga menuliskan contoh yang seperti ini, tapi disesuaikan dengan fungsi Ft di kelompok Anda masing-masing. Misalnya di kelompok 1 nanti fungsi Ft-nya itu adalah T pangkat N. Maka buatlah minimal 3 buah contoh untuk menemukan hal-hal yang seperti ini. Misalnya bagaimana dengan hasil Laplace dari 3T pangkat 10 misalnya ya. Kemudian tugas bagian ketiga adalah buat pula contoh atau soal untuk inverse dari transformasi Laplace yang hasil fungsi Ft-nya itu terkait dengan fungsi Ft di kelompok Anda sendiri. Oke, sekian untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum.